Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya tetap luar biasa, fantastis. Ada sukacita hari ini adik-adik? Aduh, kayaknya nggak ada suaranya. Kalau Kakak Nun bilang ada sukacita, harus bilang ada sambil angkat tangannya, oke? Ada sukacita hari ini adik-adik? Ada. Ya, begitu semangat untuk memuji Tuhan hari ini. Nah, mari kita berdiri. Ayo berdiri. Kita menyanyi lagu pembuka. Marilah datang ke rumah Tuhan. Marilah datang ke rumah Tuhan, biarkan kita menghadap wajahnya, nyanyikan mazmur dengan bersyukur, karena Tuhan Allah Maha Kuasa, Tuhanlah Raja, segala raja, yang mengatasi seluruh jagat raya, seluruh bumi dalam tangannya, yang di lembah gunung kepunyaannya, semua di dunia, di laut, di darat, serta di udara, Tuhan penciptanya. Semua di dunia, di laut, di darat, serta di udara, Tuhan penciptanya. Mari bersyukur, menyembah Tuhan, sebab Tuhan yang menjadikan kita umatnya, gembalaannya, kawanan domba, tuntunan tangannya. Mari dengarlah suara Tuhan, jangan keraskan hatimu hai kawan, jangan kau puji kekuatan Tuhan, Dialah Allah Maha Kuasa. Semua di dunia, di laut, di darat, serta di udara, Tuhan penciptanya. Semua di dunia, di laut, di darat, serta di udara, Tuhan penciptanya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan yang begitu indah, di mana kita akan bersama-sama mengikuti IHMPH secara online pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama sehati sepikir kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan Yesus sehingga ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Semua lipat tangan, bangkit berdiri, kita berdoa. 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Setelah semalam Tuhan menjaga dan memelihara kami pada saat kami beristirahat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan, untuk matahari yang indah, buat kesehatan dan berkat-berkat yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama ibadah IHMPH secara online. Biarlah Tuhan memberkati kami semua yang saat ini berada di rumah dan beribadah bersama-sama, sehingga ketika nanti firman Tuhan diberitakan, kami boleh mengerti dan kami boleh menggunakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan jam ibadah kami dari awal, pertengahannya hingga akhirnya nanti. Semua hanya jadi di dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus dan di dalam berkat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita baca Alkitab, firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah boleh memberkati dan menjaga kami hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu ini dan kami boleh memakainya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati juga Tuhan, kakak layan kami yang akan menceritakan firman-Mu, kakak Olive, curahkan Roh-Mu yang kudus selalu kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa engkau yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orangnya berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Pagi adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah membaca Alkitabnya kan, yang terambil dari kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, adik-adik, topik kita pada pagi hari ini yaitu kita menang bersama Tuhan. Nah, adik-adik, di sini dalam kitab Ulangan ini menceritakan tentang pengajaran Musa yang akan disampaikan kepada bangsa Israel untuk
dan melakukan perjalanan untuk sampai ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, adik-adik, sebelum bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, bangsa Israel itu pernah tinggal di wilayah-wilayah suku Amori dan suku Moab, ya. Jadi mereka akan lewat di situ, mereka bisa tempati tempat itu, wilayah itu dari suku Amori dan Moab. Nah, mereka juga bisa menduduki tempat itu. Jadi sebelum mereka melanjutkan mereka ke tanah Kanaan, mereka sempat tinggal di suku Amori dan orang Moab, ya. Nah, adik-adik, pada saat mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka, mereka itu akan menyeberangi yang namanya Sungai Yordan. Mereka akan menyeberangi yang namanya Sungai Yordan, dan pada saat mereka sudah menyeberangi Sungai Yordan, mereka akan mereka tiba di tanah Kanaan. Nah, mereka di situ tidak langsung tinggal di tanah Kanaan, ya. Mereka tidak langsung tempati tanah Kanaan, tetapi mereka harus menghadapi yang namanya penduduk asli dari tanah Kanaan, yaitu yang namanya suku Enak. Nah, adik-adik tahu bahwa orang-orang dari suku Enak ini, dia itu mempunyai badan yang besar, badan yang perkasa. Berarti mereka adalah orang-orang yang kuat. Nah, sekarang kakak mau tanya, apakah bangsa Israel mampu menghadapi suku Enak? Ya, tentu bisa mereka menghadapi suku Enak. Nah, mereka bisa mengalahkan suku Enak itu semua berkat dari pertolongan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan yang memberi mereka kekuatan, kemampuan untuk bisa melawan suku Enak. Nah, karena penyertaan Tuhan itu pun mereka bisa menduduki yang namanya tanah Kanaan. Mereka bisa tinggal di situ, mereka bisa tempati di situ. Nah, adik-adik, di sini Musa ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa apa yang mereka lalui dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan itu bukan dari kekuatan mereka sendiri, tetapi semua itu berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka jago, bukan karena mereka kuat sehingga mereka bisa mengalahkan suku Enak, bukan dari kemampuan mereka sendiri, tetapi itu berkat dari penyertaan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Makanya bangsa Israel bisa menang. Nah, dan di sini juga Musa ingin mengajarkan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel tidak boleh sombong, karena apa yang mereka raih selama ini dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai tanah Kanaan itu bukan dari kekuatan mereka. Jadi mereka tidak boleh sombong, karena semua itu berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, pesan firman kita pada hari ini itu ingin mengajarkan kepada adik-adik bahwa adik-adik itu tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Nah, contoh-contoh apa yang adik-adik bisa terapkan untuk supaya kita tidak boleh sombong? Nah, contohnya itu adalah kalau di rumah. Nah, adik-adik kalau di rumah, adik-adik punya teman, punya sepeda, adik-adik punya sepeda baru, terus temannya itu tidak mempunyai. Adik-adik jangan pamer-pamer di teman-temannya. Pada saat bermain, adik-adik pura-pura jalan di depan temannya, terus bilang, lihat kok ada sepeda baruku.
bagus, mahal, mamaku beli. Ya, itu tidak boleh pamer. Nah, lebih baik adik-adik mengajak bermain teman adik-adik. Ya, itu mempunyai sikap yang penuh kasih. Nah, terus yang kedua, kalau di sekolah adik-adik lebih pintar dari teman-teman adik-adik. Terus teman adik-adik itu mau bertanya, dia bertanya, tolong dulu, bagaimana caranya ini? Nah, adik-adik tentu tidak boleh bilang, apa itu kau, masa biar begitu kau tidak tahu, bodohnya. Nah, tentu tidak boleh. Justru adik-adik harus mengajarkan, memberitahu kepada teman adik-adik yang tidak mampu. Adik-adik harus berbagi ilmu karena adik-adik termasuk siswa yang pintar. Nah, adik-adik ajarkan teman adik-adik sampai teman adik-adik itu menjadi bisa dan menjadi mengerti. Ya, terus contoh di IMPA, teman adik-adik ada temannya duduk di sebelah, adik-adik mempunyai persembahan 10.000, terus temannya itu cuma 2.000. Nah, adik-adik jangan bilang, apa itu kau 2.000 ji, uangmu lihat kau saya 10.000, dikasih ke mamaku 10.000 untuk isi persembahan, kau 2.000 ji, dasar orang miskin. Nah, itu tidak boleh, itu contoh yang Tuhan juga tidak suka. Nah, adik-adik bilang kepada adik-adik, teman adik-adik itu bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan itu, entah mau 2.000, entah mau 10.000. Nah, kalau kita tulus memberikan kepada Tuhan, itu akan menjadi berkat untuk kita, ya, akan menjadi berkat buat kita kembali. Nah, sekarang kakak mau memberitahukan kepada adik-adik bahwa apa yang adik-adik punya pada saat ini itu bukan dari kekuatan adik-adik sendiri. Adik-adik punya sepeda, itu juga semuanya berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan berkat kepada papa mama kalian sehingga adik-adik bisa dibelikan sepeda. Terus kepintaran adik-adik itu bukan dari kekuatan adik-adik sendiri, ya, bukan karena kemampuan adik-adik sendiri, tetapi semua itu Tuhan Yesus ikut campur tangan, ya. Tuhan Yesus itu yang akan memberkati adik-adik agar adik-adik bisa menjadi pintar. Tentu juga dengan upaya adik-adik dalam rajin belajar, ya, rajin membaca, sehingga adik-adik mempunyai ilmu yang sangat banyak. Terus bawa persembahan itu bukan juga dari adik-adik punya, tetapi berkat Tuhan kepada orang tua adik-adik sehingga adik-adik bisa mendapatkan uang persembahan menjadi 10.000, dan itu pun bentuk dari orang tua adik-adik untuk memberikan pengucapan syukurnya kepada Tuhan. Nah, di sini kakak mau lebih jelaskan lagi bahwa adik-adik itu tidak boleh sombong, ya, tidak boleh angkut, jangan suka pamer-pamer barang-barangnya adik-adik, karena itu Tuhan tidak suka. Nah, adik-adik di sini jangan pamer, tetapi adik-adik senantiasa bersyukur tentang apa yang adik-adik sudah miliki, tentang apa yang adik-adik sudah capai pada saat ini. Sama seperti bangsa Israel, mereka harus senantiasa bersyukur karena apa yang bangsa Israel raih itu semuanya itu adalah berkat pertolongan Tuhan, berkat pemberian dari Tuhan. Nah, jadi adik-adik ingat, jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh, jangan suka pamer-pamer, tetapi
kita harus rendah hati, kita harus punya kasih, dan jangan lupa senantiasa mengucap syukur. Dengan apa kita mengucap syukur? Dengan cara kita rajin beribadah, walaupun lewat online, beribadah IMPA lewat online. Adik-adik harus rajin, adik-adik harus membaca Alkitab, ya. Dan jangan lupa adik-adik berdoa, harus rajin-rajin berdoa, apalagi dalam masa-masa pandemi begini. Adik-adik harus rajin berdoa, rajin belajar juga walaupun lewat online, ya. Jadi sampai di sini dulu cerita kakak. Kiranya adik-adik dapat melakukan dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari, serta adik-adik menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Kita akan membuat salib dari stik es. Mau coba? Ayo sama-sama kita buat ya adik-adik. Yang pertama, kita harus siapkan 12 stik es yang seperti ini. Yang kedua, kita punya tulisan di kertas, aku menang karena Tuhan. Adik-adik terserah mau tulis duluan atau mau tulis di akhir. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai lem lilin. Kalau tidak punya lem lilin, adik-adik juga bisa menggunakan lem fox yang warna putih ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau buat salibnya dulu ya. Tapi yang pertama-tama kita mau buat salib yang vertikalnya. Jadi untuk ketebalannya itu Kakak Yeti menggunakan 4 stik ini. Mari kita buat. Bilang stik ini dan tempel. Nah, kita bikin 2 kali ya adik-adik, soalnya kan salibnya harus panjang. Cukup mudah kan adik-adik? Kalau susah, adik-adik boleh minta bantuan kakaknya, orang tuanya, atau sepupu adik-adik. Tereng. Untuk vertikalnya sudah jadi. Sekarang kita buat stik yang untuk horizontalnya. Untuk horizontalnya sendiri, Kakak Yeti hanya menggunakan 2 stik aja. Terus di sini tersisa 2 stik untuk merekatkan yang vertikal ini. Usahakan posisinya di tengah-tengah ya adik-adik. Seperti ini. Nah, sekarang buat yang horizontalnya. Ini lemnya tepat di tengah-tengah ya adik-adik. Jika masih ada yang belum rapat, kita taruh lemnya lagi.
Jadi deh, sekarang tinggal kertasnya. Yang ini kita tempel di samping salibnya. Seperti ini ya adik-adik. Nah, ini bisa kalian warnain juga adik-adik untuk tulisannya. Tapi sebelum, kalau ingin diwarnai, sebelum ditempel harus diwarnai dulu. Nah, jadi deh. Ya anak-anakku sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita akan bernyanyi lagu persembahan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Anak-anakku sekalian, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah Dikau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan limpah syukur dan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami sudah boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar bersama ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami pakai untuk kelanjutan kehidupan kami hari lepas hari yang kami lalui. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini buat anak-anak kami yang tidak sempat hadir beribadah. Kiranya Tuhan Engkau mengetahui akan keberadaan mereka. Jikalau ada yang sakit, Tuhan Engkau memberikan kesembuhan. Jikalau ada yang lalai, Tuhan Engkau menutup pintu hati mereka, agar di minggu yang akan datang mereka boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini buat anak-anak kami yang hadir. Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka bersama dengan orang tua mereka dan keluarga mereka, sehingga mereka Tuhan boleh benar-benar terpelihara hanya di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang ada di dalam surga, kami mau berdoa pada pagi hari ini buat kakak-kakak layan kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan selalu buat mereka, sehingga mereka selalu memberikan yang terbaik buat kami dalam mereka memberikan materi atau firman Tuhan yang kami sudah lalui hari lepas hari Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi Bapak Presiden bersama dengan aparat-aparatnya.
Tuhan, kiranya Engkau memberikan jalan yang terbaik buat mereka, agar mereka selalu bergandengan tangan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam tugas dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa pada pagi hari ini buat gereja-gereja kami Tuhan, khususnya gereja Bahtera Kasih. Tuhan, tolong Kau senantiasa memberkati sehingga sejalan sehati sepikir kami boleh melaksanakan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala virus-virus corona Tuhan. Engkau mau tuntun pimpin pelihara kami senantiasa. Engkau melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit, menjauhkan dari segala hal-hal yang kami tidak inginkan Tuhan. Kami hanya membutuhkan Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan berguna bagi pelayanan kami, agar kami boleh merasakan cinta kasih sayang Tuhan yang sudah dirasakan hingga sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa harapan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. selesai, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang kami kasihi, terima kasih ya Tuhan. Tuhan boleh memberkati ibadah IHMPA kami dari awal, pertengahan hingga saat ini boleh berakhir. Biarlah berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, dalam kehidupan para pelayan, dalam kehidupan orang tua kami. Damai sejahtera Kristus selalu kami rasakan setiap hari. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Bapa, terima kasih
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tetap rajin belajar ya. Tetap rajin berdoa. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat dan bersukacita ya. Usahakan tetap di rumah ya. Kalau kalian harus keluar rumah, jangan lupa selalu pakai masker. Jumpa minggu depan. Bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bintang di dunia.